sekolah membuat keputusan. Nah, dalam hal ini Pak Yose sebagai kepala sekolah pernahkah mengalami dilema etika dalam membuat keputusan selama menjadi kepala sekolah di SMK 7? Pernah. Boleh diceritakan Bapak? Oke, ada dua kasus yang bisa saya jadikan sampel ya. Satu tentang pembiayaan pendidikan. Jadi pembiayaan pendidikan kita tabrakan dengan surat edaran dari gubernur masalah pembiayaan. Kemudian ada satu lagi tentang pembelajaran yang bisa kita bicarakan sini. Pada prinsipnya semua punya dasar yang kuat, sama-sama benar, tinggal pelaksanaannya lagi bagaimana. Okay. Kalau dalam kasus tersebut, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan sebelum membuat keputusan, Pak? Untuk ngambil keputusan, biasanya yang saya kerjakan, satu, kita ngambil dasar hukumnya dulu. Dasar hukum, kemudian bagaimana nanti menerapkan hukum tersebut. Kemudian ketika ini bersentuhan dengan masalah di sekolah, ini peluangnya di sekolah bisa menggunakan hukum ini di mana nanti. Nah, satu hal lagi yang di pembelajaran biasanya ada miss-nya ini lebih ke teknis, teknis pada waktu pembelajaran. Kadang ada yang miss-nya ini pada waktu teknis, SOP-nya yang tidak ada yang terlupakan atau terlewat lah SOP-nya gitu. Ada kendala Pak selama ini dalam proses pembuat keputusan yang sudah Bapak lakukan? Semua pihak warga sekolah saya libatkan untuk pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud warga sekolah mulai dari guru, wakil, kepala TU, kemudian perwakilan orang tua yang diwakilkan oleh komite sekolah di situ. Kemudian ada beberapa keputusan itu kita libatkan juga orang dari dinas seperti kabid atau staf dari kepala dinas yang kita ini. Ada beberapa juga di beberapa kasus kita langsung coba keluar yang lebih berkompeten lagi seperti tim saber pungli, kemudian BPKP kita libatkan di situ. Okay. Boleh berikan mungkin cerita singkat apa salah satu keputusan yang agak berat yang pernah Bapak sampaikan dan menjadi masih menjadi pemikiran ke depan, salah satu keputusannya boleh diceritakan Pak? Oke. Saya ambil dua saja ya. Satu tentang pembiayaan pendidikan. Dari surat edaran gubernur membahasakan bahwasanya pendidikan ini tidak dikenakan pembiayaan. Di situ dituliskan bahwasanya iuran atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan itu dihilangkan. Bahasanya seperti itu di edaran. Tapi kejadian di lapangan diartikan oleh masyarakat luas dan pihak-pihak di luar dari pendidikan itu mengartikan menjadi pendidikan gratis, sehingga ada miskonsep di sini, ada miskonsep. Kemudian kalau kita tetap juga mengikuti apa yang diartikan tersebut, maka pelaksanaan program pendidikan yang ada di sekolah ini akan macet, karena bersumber hanya dari satu, dari biaya operasional sekolah. Sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan biaya pelaksanaan program pendidikan di sekolah jauh dari yang dibutuhkan. Contoh, kita beranalisa kemarin untuk SMK, khususnya untuk pariwisata itu sekitar kebutuhannya sekitar 4,8 sampai 5,2 atau 4.800.000 per tahun per siswa. Sedangkan bantuan dari BOS atau biaya personal sekolah itu cuma 1.600.000. Jadi sisanya kita mau cari kemana? Nah, kita di situ melihat bicara dasar hukum dari Undang-Undang Sisdiknas itu ada menyebutkan boleh kita menggunakan sumber pembiayaan lain. Kemudian dijelaskan juga dari Permendiknas nomor 75. Kemudian ada juga PP 48. Di situ juga menjelaskan
peran dari pihak lain untuk ke sekolah. Contoh, untuk pembiayaan itu bisa dari hibah, bisa. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri ada, harapannya ada juga. Bantuannya bentuknya dana alokasi dari daerah atau bahasanya bosda, boleh. Kemudian yang ketiga itu dari orang tua, dibuka kerannya dari orang tua. Tapi bahasanya tetap sumbangan ya, tetap sumbangan. Kemudian yang keempat, pihak lain sepanjang itu tidak mengikat. Gitu. Dalam rencana yang Bapak buat tadi itu sudah dilaksanakan ya Pak ya? Dari yang saya bicarakan tadi sudah dilaksanakan. Jadi langkah selanjutnya itu dasar hukum. Dasar hukum, kemudian untuk meyakinkan lagi kita ngobrol di tingkatan musyawarah kerja kepala sekolah, ada perkumpulan kepala sekolah, kemudian kita menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, menyamakan juga langkah selanjutnya, karena permasalahannya sama setiap sekolah, khususnya untuk SMK. Kemudian kita bersepakat mengirim beberapa orang sebagai perwakilan untuk sowan ke tim saber pungli, apakah kita menyalahi atau tidak. Kemudian kita juga konsultasi ke ombudsman, apakah pelayanan seperti ini dibenarkan atau tidak. Tetap jawabannya sama, sepanjang dasar hukumnya ada, silakan dilaksanakan. Tapi karena bahasanya kemarin sumbangan ya, sumbangan, jadi mekanismenya juga itu lebih ke sumbangan. Jadi bukan ditetapkan, itu lebih ke kesepakatan gitu. Menurut Bapak untuk dilema yang kasus yang Bapak sampaikan tadi, ini siapa saja yang akan terlibat Pak? Yang akan memicu terjadi dilema atau yang akan mensupport supaya keputusan Bapak bisa menjadi efektif, itu siapa saja kalau menurut Bapak? Oke, satu yang diharapkan, satu persepsi, satu pendapat, satu visi dan misi warga sekolah. Warga sekolah. Satu. Dalam artian di situ ada guru, ada tata usaha, kemudian komite sekolah, siswa dan orang tuanya. Itu terutama itu yang dari dalam. Kemudian masyarakat lain dari luar, baik itu bahasanya lembaga swadaya masyarakat ataukah itu yayasan, semuanya mohon untuk juga mensupport pelaksanaan ini. Jadi mereka juga, harapan kami ini punya pendapat yang sama, bahwasanya yang dilaksanakan ini bentuknya adalah sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan. Ini menjadi tanggung jawab sekolah atau melibatkan lembaga lain Pak untuk mengurus pembiayaan sumbangan ini? Prinsipnya tetap di sekolah, tapi pengelolaannya kita serahkan ke komite, komite sekolah. Jadi komite sekolah ini perwakilan dari orang tua, isinya ya. Kemudian ada juga praktisi pendidikan, ada juga pemuka masyarakat, atau orang yang memang interest untuk pendidikan. Isinya seperti itu. Kalau untuk pihak ketiga seperti media atau lembaga yang kita kenal sebagai LSM itu apakah ikut dalam andil ini ataukah sebagai penghambat dalam keputusan Bapak? Harapannya mendukung. Harapannya mendukung. Jadi harapan kita juga sama-sama media ini sebagai wadah edukasi untuk masyarakat, bahwasanya apa yang kita kerjakan ini punya dasar, kemudian yang dikerjakan juga benar. Iya. Tadi ya Pak ya, karena itu harapan Bapak supaya satu suara lah Pak dengan media dan LSM ya. Tapi kan sering kita lihat di media-media itu tim media kan tidak cross check kembali ke sekolah, langsung dinaikkan berita ke media. Nah, tanggapan Bapak ketika Bapak dan tim sekolah sudah melakukan seperti regulasi yang sebenarnya, tapi tetap saja ada mungkin bahasa miringnya, gosip lah yang tidak enak, dan itu diupload ke media. Tanggapan Bapak bagaimana? Saya melihat untuk hal yang tersebut itu oknum. Oknum. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan media itu seperti itu semua, oknum. Dan itu katakan saya sampaikan hampir di seluruh daerah itu hampir seperti itu. Ada oknum-oknum yang nakal. Jadi menyalahgunakan tugas pokok dan fungsinya sebagai media gitu.
Apalagi kalau sampai berita sudah dilayangkan sedangkan belum konfirmasi ke Iya. ke orang atau ke Sumber yang sebenarnya sumber ya, yang Pak. sebenarnya Iya. gitu. Apakah ini memunculkan rasa tidak nyaman untuk Bapak pribadi? Ya, Ya. tidak Bagaimana nyaman. ya? Bagaimana cara Bapak menindaklanjuti rasa tidak nyaman itu? Karena ini juga sebagai nama baik sekolah yang dipertaruhkan, nama baik Bapak juga sebagai kepala sekolah. Bagaimana tindakan Bapak? Oke, yang pertama yang dikerjakan satu klarifikasi. Ke media langsung Ya, atau ke media wartawan juga. itu sini ya, Pak ya? Boleh juga ke media tersebut atau ke media yang lain. Iya. Kemudian yang kedua, kita juga minta bantuan media yang lain untuk menyampaikan bahwasanya apa yang dikerjakan ini tidak sesuai SOP yang benar. Oke. Gitu. Kemudian ya kita juga minta bantuan ke media yang lain bahwasanya apa yang kita kerjakan seperti ini loh. Jadi tolong diedukasi masyarakat ini. Tidak seperti yang dibayangkan apa yang kita kerjakan seperti itu. Baik. Jadi konfirmasi ke media dan minta bantuan media lain ya, Pak ya. Betul. Kalau seandainya terjadi dilematis yang mungkin agak berat dan ini menjadi beban buat Bapak dan mungkin tidak bisa dipecahkan dengan Bapak dan tim Bapak, mungkin adakah satu sosok atau pihak lain yang menjadi tempat bertukar pikiran atau minta pendapat, itu kira-kira siapa ya, Pak? Untuk hal tersebut kita lihat ke kondisi masalah ya. Jelas kita ketika kita mentok pada masalah tersebut kita harus mencari solusi atau bertanya ke tempat yang lebih tepat. Jangan sampai salah tempat bertanya seperti itu. Kira-kira siapa, Pak, kalau sampai dengan saat sekarang? Kalau untuk sekarang kalau bicara pendidikan kita tetap ke satu, ke pengawas sekolah. Ada pengawas pembina atau kita ke koordinator pengawas atau juga kita naik lagi lebih sedikit lagi ke kepala bidang pembinaan SMK. Bisa kita ke situ. Untuk keterlibatan komite, karena ini biaya pembiayaan, apakah komite juga menjadi sosok yang akan nanti Bapak ajak bicara? Pasti kita libatkan. Sebenarnya komite pendidikan bukan hanya bicara biaya. Jadi komite pendidikan juga perannya besar di sekolah. Dia sebagai juga perencana apa yang mau dibuat untuk sekolah. Kita ajak rembuk sama-sama, ini sekolah mau dibikin apa, arahnya mau kemana. Memang tetap biasanya sekolah yang merencanakan, men-set ini apa yang mau dikerjakan, karena sejatinya yang tahu orang sekolah. Kemudian apa yang mau dikerjakan ini disampaikan ke komite sekolah. Gitu. Sejauh ini apakah perencanaan Bapak itu sudah efektif Bapak lakukan di sekolah atau masih ada yang akan Bapak perbaiki ke depannya? Secara pelaksanaan sudah benar. Jadi komite sekolah kita perbesar kiprahnya di situ, kemudian dari luar juga kita besarkan kiprahnya seperti pengawas, kemudian komite sekolah, ada juga kepala bidang pembinaan tadi, kemudian media juga kita mainkan, semuanya kita sudah kerjakan. Tinggal sekarang yang di dalam sekolah ini pelaksanaannya bagaimana nanti? Bicaranya kan tinggal teknis ini pelaksanaan mau berapa persen ini hasilnya nanti. Pernah atau tidak Bapak setelah membuat keputusan Bapak melakukan refleksi secara pribadi atau dengan tim yang mungkin Bapak bisa percaya dalam suatu keputusan, apakah ini udah benar ataukah ini masih ragu atau mungkin salah? Dalam perjalanan program, semua program monitoring, evaluasi itu harus dilaksanakan. Dan itu monitoringnya berjenjang. Jadi kalaupun saya bertanya, kalaupun ada keanehan, saya lebih ke bidangnya. Jadi bertanya ke bidangnya dalam artian ini sudah dicek apa belum, pelaksanaannya bagaimana, saya lebih ke bidang sebelum ke orangnya gitu, ke atasannya dulu. Karena akan aneh pimpinan langsung bertanya ke teknis gitu. Kalau untuk keputusan yang Bapak ambil, apakah Bapak renungkan kembali atau sudah ini keputusan ya silakan dijalankan? Apakah ada refleksi pribadi dari Bapak? Ada. Refleksi pribadi itu kalau berkenan dengan personalnya. Itu pun
kita melihat bagaimana bicara ke personalnya lagi, apakah harus langsung A atau kita harus pakai pengantar dulu atau kita mungkin menggunakan orang lain, tergantung personnya lagi. Dan Kemudian tergantung masalahnya ya, Pak. Pengambilan keputusan tetap melibatkan yang lain. Kalau bicaranya tim, harus bicara dengan timnya. Semuanya harus terlibat dan harus tahu. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Sosok kepala sekolah yang ideal menurut Bapak untuk memimpin sekolah yang bagus itu yang seperti apa? Versi saya ya. Iya, pasti. Versi saya. Pas sekolah itu manajer. Manajer itu bahasanya serapan dari bahasa Inggris. Itu mengelompokkan. Tugasnya itu nanti mengatur orang, menempatkan orang pada posisinya yang tepat, gitu. Kemudian profesional, manajer. Dalam artian kepala sekolah itu tidak harus pintar. Kadang lebih pintar gurunya atau lebih pintar stafnya. Tapi bagaimana kepala sekolah menempatkan orang itu pada bidang kerjanya. Tidak semua orang kadang salah penempatan. Nah itu harus jelinya di situ. Maaf ngomong, seburuk apapun orang di sekolah itu punya fungsi masing-masing. Yang terkecil saja, ini orang tidak punya kemampuan merencanakan, disuruh kerja juga tidak bisa, hanya bisa melihat, kemampuannya hanya bisa ngantar surat. Ya udah, dia fungsinya sudah antar surat, gitu. Fungsinya seperti itu. Ya. Jadi kenapa saya tanyakan pertanyaan yang tadi, Pak? Karena memang muara semua permasalahan di sekolah ketika tidak bisa diselesaikan di bawah kan naiknya ke atas ya, Pak ya. Dan semua manusia itu punya watak dan kebiasaan yang berbeda. Nah, jadi yang disampaikan tadi sebagai kepala sekolah manajerial yang diminta. Kalau bagi saya mungkin saya tambahkan, melihat sebuah permasalahan itu ada tiga hal bagi saya. Satu, hal itu harus segera diselesaikan. Satu, yang kedua bisa ditunda, yang ketiga bisa diabaikan. Tiga itu saja. Ada kriterianya, Pak? Ada kriterianya. Kita tinggal konteksnya lagi. Oh ini permasalahan, tapi bisa ditunda. Tidak harus hari ini, gitu kan. Ada yang memang harus hari itu, gitu. Harus diselesaikan hari itu. Tergantung konteksnya nanti. Yang tahu itu orangnya yang tahu. Kepala sekolahnya yang tahu. Menimbang itu, oh ini harus harus selesai hari ini. Yang ini meskipun sudah dikerjakan tapi bisa ditunda, tinggalkan dulu. Ini bisa dikerjakan besok. Ada juga hal ini, oh ini tidak perlu jadi permasalahan. Bahasanya pun ini diabaikan tidak memberi pengaruh untuk sekolah. Itu tiga-tiganya sudah terjadi di SMK 7, Pak? Ya, sudah dikerjakan. Oke. Berarti sejauh ini sejak dari Januari sampai dengan sekarang 3 hal tadi sudah Bapak temukan, sudah Bapak lakukan tindakan berupa keputusan, dan sejauh ini efektif ya, Pak? Efektivitas itu pengukurannya tergantung orang. Ada orang mengukur dengan waktu, ada mengukur dengan penyelesaian, ada juga hasil. Nice. Ya, orang lihat ke hasil. Tidak semua masalah memberikan hasil yang maksimal. Tapi kadang pun tidak maksimal itu bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Kemudian ada juga memang harus win-win solution. Meskipun pahit. Ada juga kejadiannya ini harus jujur. Dan itu pahit. Harus diterima itu. Itu kadang yang membuat dilema. Itu yang jadi dilema. Itu yang jadi dilema. Karena ada sisi kemanusiaan, ada sisi rasa kasihan, tapi regulasi peraturan tetap harus dijalankan. Ya, jadi kadang kita harus pahami juga tidak semua guru itu manusia yang super, dan juga tidak semua guru itu perfect. Tapi bukan berarti juga guru itu sosok yang nakal, tidak. Tapi kadang loss saja, loss atau miss lah. Gitu. Jadi
kita coba menempatkan pada relnya lagi. Nah, kadang ini ya jadi gesekan dan butuh waktu gitu. Kalau misalnya terjadi hal yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada gesekan, apakah itu nantinya misal seperti ini Pak, Bapak melakukan pembinaan kepada satu atau dua guru yang mungkin menurut beberapa orang sudah tidak sesuai sama SOP yang harusnya diterapkan, lalu akan memunculkan pihak lainnya yang mungkin meminta keputusan Bapak agar dipercepat, masalah ini harus diselesaikan. Bapak sudah melakukan tindakan atau pemanggilan pembinaan lah kepada satu dua orang guru tadi. Cuman setelah dilakukan pembinaan tidak ada hasil. Tadi kan Bapak bicara soal hasil tadi ya. Tidak ada hasil yang memang mengembalikan harusnya sesuai dengan SOP. Akan memunculkan dilema kembali kan dengan pihak yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya seperti Bapak sampaikan tadi, win-win solution tadi. Nah, apakah nanti Bapak akan melakukan pembinaan juga kepada guru yang sebenarnya mengembalikan SOP sebenarnya atau bagaimana Pak? Pekerjaannya pembinaan guru itu tidak terputus, tetap lanjut terus. Jadi kita akan bertingkat pekerjaannya. Pada kasus tersebut tupoksinya tetap kita berikan. Dalam artian ada perhatian khusus nanti pada waktu mengajar. Bisa dibantu nanti kurikulum. Nah, kalaupun terjadi lagi, artinya ada bukan pembinaan, ada punishment situ. Punishment mungkin kita juga bertingkat punishmentnya. Kita coba bertingkat nanti. Artinya mungkin kalau sebelumnya mengajar di kelas 12, kita turunkan jadi 11. Atau mungkin dia dari 12 menjadi kelas 10 gitu. Jadi kita mengecilkan peran. Karena di sini juga saya pikir yang namanya membina orang ini panjang urusannya ini. Waktunya juga panjang. Nah, mudah-mudahan harapannya juga orangnya bisa dirubah. Gitu. Terima kasih Pak Yose waktunya. Sama-sama. Informasinya sangat berharga sekali. Jadi saya memang harus belajar sama kepala sekolah untuk biar tahu keputusan yang beda benar, apalagi berhubungan dengan SDM ya Pak ya. Karena manusia itu majemuk. Baik, terima kasih Pak Yose. Selamat sore. Selamat sore.